Bagaimana pengelolaan SKP dilakukan, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, di sini di pasal 264 di Undang-Undang 17 disebutkan, pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh menteri, dalam arti berarti dikelola oleh Kementerian Kesehatan ya Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa ada website ya ataupun ada sistem yang mengakomodir melalui SKP platform yang terhubung di Satu Sehat SDMK yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, buat nakes dan namet teman sejawat, migrasi data SKP, nakes dan namet, sebelum penerapan sistem SKP yang terintegrasi ini secara penuh, data SKP didapatkan melalui sistem P2KB milik profesi masing-masing. Jadi, yang dimulai pada cut off-nya di 29 Februari 2024. Jadi sebelum 29 Februari 2024 kami sudah membuat surat edaran ke semua organisasi profesi, pengelola P2KB-nya, kegiatannya yang melakukan admin dari data SKP Bapak Ibu sekalian untuk memigrasikan datanya ke Kementerian Kesehatan. Ya, kita kumpulkan semua, udah kita kasih timeline sampai 29 Februari 2024. Kemudian data ditarik ya dari masing-masing P2KB, informasi sudah disampaikan, batas waktunya kapan, sehingga kewajiban dari masing-masing organisasi profesi untuk mengamankan data-data yang dimigrasikan masuk ke dalam Kementerian Kesehatan. Nah, tentu saja data-data itu yang sudah masuk ke kami sebelum 29 Februari 2024, kami terima datanya. Dan itu menjadi database dari Kementerian Kesehatan, ibaratnya pemindahan buku tabungan lah ya, kalau gampangnya gitu. Jadi sebelum 29 Februari 2024 itu semua data sudah dimigrasikan. Nah, setelah itu, setelah 29 Februari, itu sudah terjadi cut off 1 Maret 2024, semua kegiatan akan melalui pelataran sehat untuk mendapatkan SKP-nya, Bapak Ibu sekalian. Dan jadi database yang udah di platform Kemenkes itu akan aman ya, Bapak Ibu sekalian. Namun apabila ada data yang belum dimigrasikan sebelum 2029, itu memang sudah kita sampaikan dari awal bahwa itu dari teman-teman organisasi profesi yang mengelolanya ya untuk diinformasikan ke seluruh anggotanya. Nah, terkait data SKP, Namet, dan Nakes setelah Maret 2024, Nakes Namet yang melakukan update data setelah 29 Februari di sistem informasi profesi, maka tidak akan masuk ke dalam database Kemenkes gitu ya. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu sekalian? Pasti kan Nakes Namet mungkin ada yang merasa, oh Pak kami kok belum masuk gitu kan ya. Nah, bagi dokter, dokter gigi, dan bidan, ini udah bisa mengupdate data capaian SKP-nya langsung di SKP platform dengan mentautkan data melalui Satu Sehat SDMK. Dan sedangkan nakes lainnya akan bertahap sampai bulan Mei ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ada fitur yang menautkan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari Pak Indra, bagaimana Bapak Ibu sekalian yang punya SKP tapi belum tertautkan ya, Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana bisa masuk ke dalam SKP platform sehingga tidak ada yang dirugikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Indra. Nah, bagi nakes namet yang belum bisa menautkan akunnya di Satu Sehat SDMK, penyampaian bukti kecukupan SKP-nya melalui form yang tersedia di web skp.kemkes.go.id. Udah ada formnya Bapak Ibu sekalian, itu untuk diisi agar memudahkan dari petugas kami IT untuk dapat memasukkan, mentautkan akun Bapak Ibu sekalian ke Satu Sehat SDMK. Bukti kecukupan yang dilampirkan harus sesuai dengan ketentuan yang disampaikan pada web tersebut. Jadi, silakan berkunjung ke skp.kemkes.go.id untuk dapat melihat dari webnya tersebut dan kemudian formatnya bagaimana form yang harus diisi ya bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bisa menautkan. Selanjutnya, nah ini bagi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah familiar dengan website di sini yang skp.kemenkes.go.id. Untuk pencarian data SKP cukup memasukkan profesinya, kemudian NIK-nya. Dan di sini akan terbit tadi bukti ketercukupannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana video panduannya? Udah ada tutorialnya, Bapak Ibu sekalian di sini yang terkait juga untuk penggunaan SKP platform. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya kendala menautkan bisa mengklik di bagian bawah ada video panduan persiapan penggunaan SKP platform. Silakan lanjutnya. Nah, tadi kan bisa di-print, ini menjadi bukti untuk capaian atau kecukupan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengurus ke PTSP atau ke mall pelayanan publik bagi yang sudah terhubung kabupaten kotanya dengan mall pelayanan publik ya, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila tampilan pencarian di capaian ini belum tercapai ya Bapak Ibu sekalian, apa sih yang harus dilakukan? Kalau tadi udah tercukupi, dia akan hijau tercukupi. Tapi kalau belum tercukupi, bagaimana, apa yang harus Bapak Ibu sekalian atas nama lakukan? Jika belum tercukupi, yang pertama, Bapak Ibu sekalian mengikuti pembelajaran yang terregister di Pelataran Sehat. Karena Bapak Ibu sekalian sudah bisa masuk ke dalam Pelataran Sehat untuk mengumpulkan SKP-nya masing-masing di kantongnya masing-masing. Nah, kedua, jika sudah ada bukti sertifikat SKP sebelumnya, dapat diupload di SKP platform, ya. Kemudian bukti pelayanan di Vaskes juga Bapak Ibu sekalian bisa upload di SKP platform. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah dapat verifikasi dari Vaskes yang masing-masing sebagai bukti Bapak Ibu melakukan pelayanan. Kemudian bukti pengabdian masyarakat diupload juga di SKP platform, itu bisa ya Bapak Ibu sekalian jika belum tercukupi. Lanjut Mas. Nah, ini akhir dari slide saya, Bapak Ibu sekalian. Ini memang sebagai gambaran awal, kemudian untuk detail teknisnya bagaimana mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Indra, sambil nanti kalau ada pertanyaan silakan masukkan di dalam Q&A ya. Di Q&A Bapak Ibu sekalian, di Zoom Bapak Ibu sekalian, bukan di bagian chat ya. Karena akan terrekod yang di Q&A, sehingga jawaban Bapak Ibu sekalian atau pertanyaan itu bisa dilihat oleh teman-teman lainnya juga. Selanjutnya Mas Indra silakan. Ya, mohon izin Pak.